Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada slide 3 sampai slide 5 di materi Pancasila pada pertemuan sebelumnya. Pada slide 3 dengan pertanyaan bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dengan poin-poin pertanyaan, apa sebenarnya nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional negara-negara selain negara Republik Indonesia? Bagaimana model pewarisan nilai-nilai dasar di berbagai negara selain negara Indonesia? Bagaimana perbandingan nilai-nilai dasar di negara lain dengan negara Indonesia? Pada poin pertama, dengan pertanyaan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional bangsa. Di sini tentu saja di berbagai negara memiliki perbedaan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan dan identitas nasional. Di sini saya mengambil contoh di negara Jepang, Korea Selatan, kemudian di negara Rusia. Di negara Jepang, dengan nilai-nilai dasar yang dianut, yaitu disiplin yang merupakan salah satu sikap positif di negara Jepang. Kemudian ajaran Konfusiusme yang mengajarkan keharmonian dengan alam dalam hidup, ikigai atau mencari tujuan hidup di dunia demi kebahagiaan yang abadi, Bushido atau jalan hidup samurai, di mana ada beberapa prinsip yang menjadi bagian integral dalam sikap bangsa Jepang, yaitu respek, berani menghadapi tantangan, selalu menjaga dan mengontrol diri, loyal dan berintegritas. Di negara Korea Selatan, dengan nilai-nilai dasar dan identitas nasional sebagai berikut: pola perilaku yang rajin, pekerja keras, pali-pali, yang artinya semuanya ingin serba cepat, mudah beradaptasi dengan perubahan. Dengan warna bendera berlatar belakang putih yang memiliki arti kedamaian serta kemurnian. Di negara Rusia, dengan ciri-ciri dasar yang menjadi identitasnya, yaitu bendera Rusia yang merupakan bendera triwarna horizontal, yaitu putih, biru, merah, dengan budayanya yang multikultural yang dipengaruhi oleh berbagai macam budaya. Model pewarisan nilai-nilai dasar selain di negara Indonesia. Tentu saja di berbagai negara memiliki perbedaan cara-cara pewarisannya. Di sini saya mengambil contoh di negara Jepang dan negara Amerika Serikat. Di negara Jepang, cara pewarisannya dengan memberikan suatu ultimatum politik tentang pembuatan politik di Jepang. Kemudian di negara Amerika Serikat juga berbeda, sebuah negara republik konstitusional federal di mana presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintah, kongres dan lembaga peradilan berbagai kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah negara bagian. Pada poin ketiga, ditanyakan perbandingan nilai-nilai dasar yang dianut negara lain dengan yang dianut bangsa Indonesia. Saya mengambil contoh Amerika Serikat dengan Indonesia. Amerika Serikat yang menggunakan paham liberalisme, yang mana masyarakatnya sangat menjunjung tinggi kebebasan, sementara Indonesia menganut dasar negara Pancasila, di mana ada 5 poin penting, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Kita lanjut pada pertanyaan slide keempat. Slide keempat dengan pertanyaan periodisasi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila, Sumpah Pemuda Sidang BPUPKI pertama, periode perumusan Pancasila Sidang BPUPKI kedua saat Fundamental Norm, periode pengesahan Pancasila, Proklamasi dan Sidang PPKI. Yang keempat, periode ujian Pancasila, Konstitusi RIS dan UUDS 1950, periodisasi polarisasi Pancasila, Dekrit 5 Juli 1959, G30S PKI, periode Pancasila Orba, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Kita akan membahasnya satu persatu. Periode pengusulan Pancasila, Sumpah Pemuda, Sidang BPUPKI pertama.
Indonesia suatu pondasi atau dasar negara Indonesia, dan itu mewujudkan ke dalam Pancasila sebagai pondasi. Pancasila adalah kepribadian atau watak yang mengarahkan wawasan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, periode perumusan Pancasila sidang BPUPKI 2, State Fundamental Norm. Bertentangan, semua aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh ada tidak sesuai dengan Pancasila. Jika tidak, aturan tersebut tidak bisa diberlakukan termasuk dalam pegangan bagi penegak hukum dan mengadili suatu perkara. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila, proklamasi dan sidang PPKI. Pengesahan Pancasila diawali dengan dibentuknya PPKI atau usulan Jepang yang memberikan janji manis kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan. Pada saat itu, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Dan sebagian Pancasila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Periode ujian Pancasila, Konstitusi RIS dan UUD 1950 sedikit diubah pada saat Konstitusi RIS 1949 dan akhirnya kembali lagi ke bentuknya yang masih sama sampai sekarang pada UUDS 1950. RIS yang hanya berumur singkat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan dengan menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode polarisasi Pancasila, Dekrit 5 Juli 1959 G30 SPKI. Dekrit dikeluarkan adanya kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan UUD baru mengganti UUD sementara 1950. Dikutip situs resmi Kemerdekaan Pendidikan dan Kebudayaan. Dekrit dikeluarkan karena ada desakan juga dari masyarakat untuk kembali ke UUD 45. Dekrit dikeluarkan juga untuk menjaga dan menyelamatkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Periode Pancasila Orba, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Masa Orba hadir, maka arah pemahaman terhadap Pancasila mulai diperbaiki. Karena masa pada Orla terjadi banyak penyimpangan. Ia menggunakan P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau Prasetya Pancakarsa. Eka Prasetya Pancakarsa, Soeharto menggunakan istilah demokrasi Pancasila untuk memperoleh kesan kuat bahwa dirinya adalah seorang yang memegang teguh Pancasila. Kita lanjutkan pada slide 5. Pada slide 5 dengan pertanyaan apa pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, dan poin-poin Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa, dan sebagai perjanjian luhur. Alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda-beda dengan bangsa lain di dunia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Dengan demikian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia juga mencerminkan jiwa sekaligus pandangan hidup rakyat Indonesia. Yang ketiga, secara garis besar, maka Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai pedoman dalam penerapan nilai dan norma di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur berarti pada
Luhur berarti pada tanggal 18 Agustus 45 PPKI sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia menetapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional dalam pembukaan UUD RI tahun 1945. Demikian jawaban dari saya pada slide 3 sampai slide 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.